Oke, selamat malam Bapak Ibu. Sebelumnya kami dari tim Saham Gorengan mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu yang meluangkan waktunya untuk mengikuti live materi lanjutan ya dari minggu-minggu sebelumnya. Dan malam hari ini materinya tentang bagaimana kita memanfaatkan data antrian ya, antrian harga seperti apa. Kalau di tahun sebelum-sebelumnya kita bisa dapatkan kode broker ya pada jam trading, tapi ada kebijakan dari bursa mulai akhir ya kalau salah, akhir tahun lalu kode broker pada jam trading ditutup atau dihilangkan. Tapi setelah market close kurang lebih ada yang jam 5 sore, jam 5 ke atas ya, kode broker ini bisa kita lihat kembali. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan informasi tentang logika ya. Logikanya dulu dalam membaca antrian. Oke. Seperti di minggu lalu, dasar teorinya tetap pada hukum ekonomi ya. Demand supply ya. Oke, jadi demand supply bit ke kiri ini adalah demand-nya over ke kanan, supply-nya atau penjualnya, pembeli penjual seperti itu ya. Logicalnya. Oke. Nah, untuk pembeli powernya itu ada di uang. Jadi ada dua ya, ada uang, ada barang. Yang barang yang saya maksud adalah saham ya. Jadi bid itu atau pembeli powernya ada di uang dan penjual powernya ada di barang. Secara logika ya, mungkin nanti bisa sedikit dijawab gitu ya. Secara logika, yang pingin untung itu yang punya barang atau punya uang? Silakan Bapak Ibu. Yang punya barang. Oke, Bu Upi jawab yang punya barang. Yang lainnya? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya pingin untung. Iya. Betul nggak itu? Pak Angga ya. Yang lainnya? Oke. Nah, logikalnya gini. Sebenarnya yang lebih pingin untung, itu yang punya barang, Bapak Ibu. Bisa dipahami nggak dari sini? Clear, Pak. Atau bingung? Nah, logikalnya gini ya. Kenapa yang punya barang lebih ingin untung? Oke. Karena sudah pasti punya barang, Bapak. Paham dari sini? Ya. Clear ya? Clear, Pak. Yang lainnya? Kalau masih bingung bisa diinfokan aja, nggak apa-apa. Nah, oke, kalau udah clear, kenapa yang punya barang sangat berkepentingan gitu ya? Mau nggak mau kalau udah punya barang, ya, ini akan mendorong harganya naik. Ya. Mau tidak mau seperti itu. Karena dalam antrian ini ya, bid maupun offer, kalau bid ini yang namanya antrian bisa di-cancel, betul? Betul ya, Bapak Ibu? Betul, Pak. Betul ya. Nah, kalau yang sudah punya barang di-cancel, gimana mau cuan, kan gitu ya? Bener nggak? Bisa dipahami ya dari sini? Kenapa tadi saya informasikan yang punya barang lebih pengen lebih cuan atau profit seperti itu ya. Kalau yang punya uang masih belum tentu karena belum punya barang. Dari sini dulu clear atau belum? Oke, clear ya semua? Clear, Pak. Pak Ferdiansa, Pak Handindito, Bu Tina, Bu Dian, bagaimana? Clear, Pak. Clear, Pak Andi. Clear, Pak. Oke, clear semuanya ya, jelas ya, paham dari sini dulu.
Nah, dari logika ini kita nantinya bisa mengidentifikasi yang namanya antrian palsu, Bapak Ibu, ya. Oke. Yang namanya antrian bisa di-cancel, tapi kalau sudah punya barang, mau di-cancel, mau cuan ya harus harga naik kan gitu ya. Nah, yang bid seringkali mungkin di awal market ya, di awal market sering terjadi, terutama yang biasanya untuk di SJP itu pagi, bid ini selalu atau mayoritas selalu tebal lotnya. Betul atau tidak Bapak Ibu? Sepakat ya? Sepakat Pak Andi. Ya, sering menemukan seperti itu. Nah, karena apa? Logikalnya mereka sudah punya barang di hari sebelumnya. Tujuannya apa? Karena dengan ada istilahnya hukum ekonomi tadi, demand supply, di mana awam ya menerima informasi ketika banyak yang antri beli, ya, otomatis secara logis berasumsi bahwasanya ini harga akan naik. Betul atau tidak? Betul, Pak. Nah, ini masih sering ya seperti ini ya, betul ya. Nah, kalau yang sudah punya barang, oke. Kita manfaatkan dengan antrian yang seperti itu, model seperti itu. Jadi kiri tebel, oke, tapi hanya di awal market. Ya. Hati-hati. Kalau sudah naik, kemudian bidnya tebel, dan harga nggak naik-naik, nih hati-hati. Bedanya antara open di pagi, bid tebel, kemudian udah market berjalan, ya, itu bidnya yang tebel, itu hati-hati. Karena yang namanya antrian beli bisa di withdraw, oke? Paham ya dari sini? Kalau masih belum jalan masih oke, tapi kalau udah jalan, bid tebel dan harganya nggak mau naik-naik terus atau stagnan di range area tersebut, nah itu hati-hati. Better ya kalau memang tujuan kita adalah fast trade, ya lebih baik jualnya juga jangan diantrikan lagi, langsung buang di kiri atau orang-orang sebutnya hajar kiri aja. Paham maksudnya ya dari sini? Bisa dipahami Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan dulu dari sini, logikalnya? Nah, ini berhubungan tadi dengan antrian palsu. Sementara untuk yang bid dulu ya, bid dulu. Kalau masih ada yang bingung, nanti kalau udah ganti yang over, nah ini yang lebih bingung lagi. Nanti saya khawatir seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya kasih kesempatan untuk bertanya dulu. Atau sudah clear semua? Pak Angga, Budian, Pak Ferdiansah, Pak Dedito, Pak Murti, Bu Tina, Bu B. Pak Andi mau nanya Pak Andi. Jadi sebaiknya kalau kita menemukan suatu emiten di awal market bidnya itu udah tebal, kemudian harganya itu nggak naik-naik, itu sebaiknya kita hindari Pak Andi. Kalau masih di awal market bid tebal, ini masih bisa kita amati dulu ya beberapa saat di 15-30 menit awal apakah dia udah mulai gerak atau tidak kan itu ya. Oke. Tapi memang kalau bid tebal ya, bid tebal saya pribadi bisa skip dulu. Kalau memang dia nggak jalan-jalan ya harganya. Seperti yang ditanyakan tadi, bid tebal kemudian dia nggak naik-naik harganya, cuman ya berpindah-pindah aja, biasanya seperti itu ya. Lebih baik skip. Bisa cari yang lain terlebih dahulu. Karena kemungkinan
ada yang sudah punya barang di hari sebelumnya jauh lebih rendah harganya pada hari tersebut ya. Kemungkinan mau keluar dulu ya. Bisa jadi seperti itu peluangnya. Oke. Jelas ya, Bu Dian? Oke, jelas Pak Andi. Yang lainnya silakan. Selama ini kan saya mungkin karena masih baru kan. Selama ini saya mencari emiten yang jumlah bidnya itu minimal lebih besar daripada over gitu. Ini salah ya? Seperti itu. Nggak ada salahnya. Cuman logicalnya kalau dari saya, ya, kalau dari saya pribadi, saya balik gitu Bu. Ya, nggak ada yang salah di situ. Cuman nanti yang risiko harus tahu kapan memang harus bid tebel itu dimanfaatkan, kapan bid tebel itu harus di skip, itu aja. Jelas ya Bu ya? Oke. Terutama kalau saham-saham yang sudah naik, ya hati-hati. Saham-saham udah naik, kemudian bidnya tebel, overnya tipis, itu hati-hati. Oh. Oke. Paham ya? Ya, paham. Yang lainnya? Jelas semuanya ya? Oke. Ini untuk membaca yang antaranya sini. Kemudian untuk over sekarang. Kalau harga belum bergerak, over tebel, ini menarik. Seperti yang awal saya sampaikan tadi, yang punya barang ini lebih memiliki kepentingan untuk nantinya menaikkan harga. Ya. Over tebel ini jauh lebih menarik dibanding bid yang tebel. Paham dari sini Bapak Ibu? Jelas ya? Clear ya dari sini ya? Karena sudah punya barang, dan pasti punya barang kalau dihentikan jual. Oke? Beda dengan di antrian bid. Kalau bid punya uang, betul punya uang gede, besar. Tapi yang namanya belum punya barang bisa di withdraw. Oke? Jadi hati-hati. Sekali lagi, catatan yang perlu saya sampaikan adalah bid tebel ketika harga sudah naik, ya, muncul bid tebel, dan harga nggak gerak kemana-mana lagi, ya, susah untuk naik, gitu ya. Lebih baik Bapak Ibu langsung jual di kiri atau hajar kiri. Orang-orang bilang seperti itu. Jangan diantrikan lagi, gitu ya. Karena yang namanya antrian beli ini bisa langsung hilang ya, withdraw all. Mungkin Bapak Ibu pernah menemui ketika bidnya tebel, harga udah naik, bidnya dibeli semua, kemudian hilang semuanya. Ya, itu hati-hati. Oke, dari sini clear ya. Jadi lebih menarik di over yang tebel. Ketika marketnya turun, harganya turun maksud saya, atau ketika masih stagnan ya di harga previous atau sudah naik. Kalau naik terlalu jauh mungkin bisa skip ya. Itu catatannya. Kalau over tebel udah naik terlalu jauh itu akan berbeda. Ya. Jadi usahakan ketika menemukan antrian over tebel ini mendekati di harga previous saja. Jangan terlalu jauh dengan harga previous. Oke, clear ya? Ya, Pak Andi, paham. Muluk-muluk gitu Pak ya. Gimana Pak Aga? Muluk-muluk ya gitu ya maksudnya. Betul, betul. Maruk lah. Betul. Jadi apa yang kita lihat kalau tujuannya fast trade, ya fast trade, sekali lagi catatannya ada fast trade, yang profit ya kita ambil dulu aja. Oke, beda dengan nanti ketika nanti kita swing. Ya. Kalau swing, teknikalnya masih oke, antriannya juga masih menarik, gitu ya. Menarik dalam artian masih belum ada bid yang tebal, itu masih oke. Clear ya?
Oke, semuanya udah clear. Ini untuk bid offer di sini. Kemudian broker summary ini berhubungan dengan materi yang minggu lalu, yaitu tentang memanfaatkan data broker summary bagaimana ya. Kalau yang ada di sini ini adalah masih belum net ya. Maksudnya net itu di sini muncul kode broker yang sama. Jadi kita tidak bisa lihat apakah dia net buy atau net sell. Oke. Nanti kalau di ini platform Mirai itu bisa kita lihat di sini. Di menu kalau nggak salah 0011 ya Bapak Ibu. Nah, kita di sini bisa lihat yang net. Nah, apakah net buy net sell? Kita lihat minimal di 5 besar. Kita total apakah ada akumulasi atau justru terjadi distribusi. Oke, sekilas kalau ini ada akumulasi ya. Menarik nih. Oke, next ke trade book nih. Nah, cara baca trade book, saya yakin semuanya sudah bisa baca, cuman saya akan mereview ulang. Ini harga, frekuensi, volume, value. Nah, perhatikan nanti ya Bapak Ibu, ketika harga istilahnya lebih besar di atas seperti ini ya, mayoritas besar di atas ya. Kan kita bisa lihat di sini di 131 ke bawah cuman puluhan ribu, kemudian 132 ya, harga 132 ke atas ini ratusan ribu. Ini hati-hati ya. Maksudnya apa? Di sini ya, banyak yang sudah mulai jualan maksudnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, Pak. Clear ya dari sini? Oke, Pak. Yang lainnya, Bu Dian, Pak Ferdiansyah, Pak Hari Anindito. Diulang sebentar Pak Andi. Oke, saya ulang ya. Di sini harga 131 ke bawah. Ini harga ya, price ke bawah sini. Ini kan kejadiannya, volumenya ini cuma puluhan ribu. Ini yang saya contohkan ya. Sedangkan 132 ke atas ini ratusan ribu mayoritas. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ada yang cuman hari ini ya, dia scalping aja atau fast trade aja. Jadi jualan, dia beli pagi langsung jual di area atas 132 ke atas. Jadi hati-hati kalau sudah menemukan trade book ya seperti ini, data trade book yang seperti ini. Kecuali nanti ada muncul yang di bawahnya tebel nih, di atas masih sedikit. Nah, bisa jadi peluang untuk besok ketika dia masih oke, teknikalnya ada potensi untuk dia lanjut. Bisa dipahami? Clear Pak. Clear ya? Yang lainnya? Oke. Halo Pak. Ya, Pak Ari. Berarti kita masuknya di harga yang belum tebel ini ya Pak ya, secara volume ya. Misalkan di bawah 131 ya berarti ya. Ini, kalau masuknya ya, masuknya kan kita awal kan dari technical nih, dari technical, kemudian bisa dari broker summary-nya. Ini keputusan untuk di sini ya. Ini kan kalau market belum jadi kan kita nggak pernah tahu nih, ya kan? Data yang di atas ini kan kita nggak tahu, betul? Betul ya. Jadi bukan berarti kita entry ya, udah naik seperti ini, naik kurang lebih udah 11% ya, kita baru masuk di 131, bukan seperti itu asumsinya. Bisa dipahami? Ya, jadi kalau kita udah punya barang ya dengan dasar tadi ada technical, ada broker summary, di sini kita tinggal eksekusinya apa seperti itu. Nah, kalau sudah punya barang dengan data seperti ini, sales bagian itu jauh lebih realistis Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya? Karena ini rawan ya, secara umum dia akan rawan turun kembali. Oke. Clear dari sini ya. Beda dengan nanti ketika dia lebih banyak di bawah. Kalau Bapak Ibu udah punya sahamnya, hold,
itu masih ada potensi dia melanjutkan seperti itu. Tinggal nanti kondisi dari teknikalnya seperti apa. Coba kita cek aja ya, teknikal dari ESIP. Oke, ESIP tertinggi di 142 closing 136. Ini udah muncul sinyal pullback ya, betul ya. Selalu saya sampaikan ya, kami sampaikan dari tim saham gorengan kalau sudah 3 sampai dengan 5 poin dari titik tertinggi ya, udah ada sinyal pullback. Sinyal pullback. Jadi sinyal pullback ini sinyal awal akan ada koreksi seperti itu. Bukan berarti dia langsung turun seperti itu ya, tapi ada sinyal awal. Jadi kita di warning lah, istilahnya di warning untuk siap-siap sell kalau sudah terlihat berat untuk dia naik lagi. Oke, clear ya. Dari technical udah terlihat sinyal pullback. Memang volume oke, besar. Nah, momentum dan medium term di sini masih cukup bagus, dia bullish. Jadi setidaknya di sini ada moving average 40 dan 50 yang dites hari ini. Untuk besok masih ada potensi retest. Dites kembali, apakah dia kuat atau tidak, seperti itu ya. Untuk dia di breakout, seperti itu. Oke, clear? Nah, dari broker summary, ini contoh kalau sudah punya barang semua ya. Nah, dari broker summary sekilas dari 5 besar juga terlihat ada akumulasi. Jadi data technical broker summary masih menarik untuk kita hold seperti itu ya. Tapi dari data ini, nah data ini sudah mulai banyak yang jualan seperti itu. Jadi kita udah di warning. TA memang momentum masih bullish, tapi ada sinyal pullback di candle. Kemudian dari broker summary masih ada akumulasi. Potensinya untuk dia naik di awal market. Kemungkinan akan ada kenaikan di awal market saja. Seperti itu. Karena di technical, Bapak Ibu bisa lihat, di sini sudah mulai mendekati arah jenuh beli. Baik momentum pendek maupun momentum panjangnya. Oke, clear? Oke, yang lainnya bagaimana? Kalau ada yang mau request saham yang mau kita review, silakan. Mungkin 1 saham atau 2 saham, boleh. Silakan. Oh, boleh, silakan. Pak, ini kadang-kadang di bagian bid itu kan ada di satu angka itu pasti bidnya besar sekali gitu. Itu untuk apa ya? Atau mungkin istilahnya kayak dipalang atau gimana gitu? Itu apa sih Pak? Di bid ya, Bu ya? Bid di EMTK itu loh Pak. Ini ya, yang dimaksud di harga ini. Oke, logicalnya kalau saya lihat, coba lihat. Wah, ini tebel ya, sorry. Cukup ramai ya. Hari ini masih cukup ramai. Ini antrian aslinya ya, yang sebenarnya adalah cuma ribuan yang di bawah ini ya. Ini yang besar-besar ini bisa jadi yang berkepentingan ya. Nah, tujuannya apa? Satu, tadi saya informasikan untuk memancing ya, istilah apa ya? Memberikan asumsi pada retail bahwasanya di sini ada minat beli yang sangat besar. Itu yang pertama. Ya, memunculkan asumsi retail minat beli yang besar. Yang kedua, biasanya kalau sudah seperti ini, seperti yang dilakukan yang lain ya, mungkin semua sudah berpengalaman kalau udah bid tebel, langsung hajar kanan, betul? Nah, dengan kondisi seperti ini ada istilahnya yang mau jualan ya. Jualan dengan bertahap, tidak langsung dihabiskan, kan seperti itu. Itu tujuannya. Bisa jadi seperti itu. Yang kalau yang saya baca sekilas, harga kalau sudah seperti ini sudah dikunci aja, tidak bergerak kemana-mana lagi. Karena di sini muncul, di sini tebal, di sini ada tebal, di sini tebal. Bisa dipahami? Jadi kalau udah kanan kiri tebelnya berarti udah dikunci.
Kalau saya seperti itu. Jadi memang sudah ada mulai bertahap yang mulai jualan barang gitu. Harganya ya di situ-situ aja gitu ya. Kecuali barang yang berkepentingan ini tinggal dikit, bit ini bisa hilang. Paham ya? Yang lainnya clear ya? Kalau udah hilang, Guyur. Bebas tuh Pak ya. Ya, betul. Oke, kita cek ada request. Yang pertama ada PTBA. Oke, PTBA. Nah, ini kita temukan di sini ada bid tebel, over tebel. Harga juga nggak kemana-mana. Kita lihat di sini nih. Ya, sudah muter-muter di sini-sini aja tadi. Sekilas saya tadi amati juga cuman naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi. Jadi udah memang dikunci seperti ini. Kalau dikunci biasanya memang ada entah ada yang jualan, entah ada yang akumulasi. Nah, nanti kita cek datanya kan seperti itu. Cek data PTBA, coba kita cek ya PTBA data. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini sekilas ya, sekilas akum ya, akum, tapi perbedaannya tidak terlalu signifikan. Coba kita cek. Nah, ternyata memang dia ada sideways. Sideways dengan posisi dia di atas. Di atas itu kita asumsikan dia di sini ya, mulai dari bawah sini kemudian naik, kemudian drop, dia sideways lagi di sini. Nah, di sini berarti rawan adanya distribusi. Oke, karena di sini juga akumulasi pun juga akumulasi tipis. Perbedaannya tidak terlalu signifikan. Seperti itu ya. Jadi cara mengomunikasikan antara data broker summary, TA maupun antrian. Bisa dipahami dari sini Bapak Ibu? Saya ada barang di 3380, kira-kira ditahan dulu aja kali Pak ya. Nah ini. Oke, coba kita cek aja. Nah, kalau kita sampaikan di minggu-minggu sebelumnya, review ya. Di sini dia closing sudah di bawah moving average 20. Jadi kalau harga harga saham di bawah moving average 20, untuk dia balik ke atas lagi ini nih butuh power seperti itu ya, butuh power. agak berat ya. Ya, agak berat. Ya, harus dengan volume tinggi lagi untuk dia bisa balik ke atas moving average 20. Jadi belinya kelihatannya itu area sini. Ketika ada koreksi, yang dilihat mungkin ya harga yang ada di atas sini saja. Kelihatannya mungkin seperti itu. Nah, ini mungkin pengalaman juga ya, kalau yang dari awal mungkin seperti mungkin Bu Upi, Bu Dian mungkin paham. Wah, di sini keluar harusnya. Kalau udah ada di sini, belum ada sinyal entry. Seperti itu. Karena di sini moving average 5, 10-nya dead cross, dan terus dia terlihat masih tertekan, atau tren pendeknya dia turun. Dan ini masih sideways. Belum ada sinyal untuk kita bisa entry kembali. Kalau sideways ya B lebih terkonfirmasi dia breakout level resistance. Oke, clear ya? Untuk PTBA berikutnya ada Antam. Nah, kita temukan gimana? Oke. Nah, di sini muncul tebel di kiri. Nah, kita lihat harganya. Apakah memang di trade book-nya juga tebel di atas? Nah, kita lihat di sini ternyata memang mayoritas juga masih tebel di atas. Ini hati-hati. Oke, kalau nggak salah di grup sudah direkomend ya. Nah, sebentar saya coba cek ulang harganya. $26.50, target 2.700 udah. Nah, ini udah mulai buy ya, udah dia tadi. Oke, kalau dengan kondisi seperti ini ya. Antam. Kita coba cek juga sekalian ya. Karena ini bit kirinya tebel,
kemudian trade booknya juga tebal di atas, tinggal kita cek LTM. Nah, dengan candle seperti ini ya, ini masih menunjukkan powernya masih cukup bagus ya untuk candle. Ada peluang memang melanjutkan ke area ini. Oke. Jadi sesuai target yang diinformasikan tadi, di area ini dan di sini terlihat ada gap. Nah, ini menariknya di situ. Oke. Kemudian momentum dia masih terlihat bullish. Catatan di momentum pendek sudah masuk area jenuh beli. Tinggal kita cek broker summary dari Antam. Apakah memang ada akumulasi? Nah, terlihat di sini ada akumulasi yang sangat signifikan seperti itu ya. Nah, meskipun data yang ada di sini ya, antrian ini tebal kiri, kemudian trade booknya juga tebal di atas, tapi data-data yang lain masih memberikan informasi akan adanya lanjutan ya. Jadi memang informasi direkomendasi adalah BSCP ya, seperti itu. Bisa dipahami dari sini Bapak Ibu? Iya Pak. Paham. Jadi jangan lupa besok pagi ya sebelum open market langsung diantrikan ya, supaya antriannya bisa dapat yang lebih depan gitu ya. Jangan menunggu oh ini masih naik nih ya. Kalau memang node-nya dari BSCP ya, ya ikuti dengan BSCP. Beli sore jual pagi. Seperti itu. Oke. Karena node-nya kalau nggak salah BSCP. Sementara masih BSCP dulu ya. Kalau swing, kalau Bapak Ibu mau masih hold, closing harus di atas 2690. Itu node-nya ya, jangan lupa. Harus di atas 2690. Closing-nya, closing price. Ya, clear ya? Kemudian ada yang terakhir nih dari request-nya nih, Harum. Oke, Harum masih belum ada sinyal pullback juga ya. Masih 3 tick ya. Kalau harga belasan ribu turun Rp50 dari high masih oke lah ya. Atau turun Rp100 masih oke. Gitu. Oke, di sini ada tebel di bawah, di bit ya, tebel di bit di bawah, kemudian di atas di sini udah kelihatan banget ya. Berarti di sini ada yang kepentingan ya. Ada kepentingan lotnya besar banget di sini ya. Oke. Trade booknya kita cek. Nah, kalau di sini di tengah-tengah. Oke. Di awal market ya, kita cerita di awal market dulu. Di sini masih cukup besar ya di bawah. Kemudian di sini ya, kita lihat dari 10.575 sampai dengan 10.650 dia tebal di bawah. Harga naik masih oke, tapi tiba-tiba di sini ada muncul tebal di atas. Oke. Tapi tebal di atas masih bisa lanjut lagi ya. Nah ini yang muncul di tengah-tengah. Di tengah-tengah seperti ini. Berarti masih ada yang, kalau asumsi saya, di bawah dan di tengah-tengah ini masih ada yang berkepentingan. Berkepentingan untuk melanjutkan aksinya. Entah itu nanti sell atau beli ya. Kita coba kombinasi dengan technicalnya. Harum. Oke, Harum dari candlestick masih oke, dia closing di atas moving average 20, peluang dia memang menguji ke area ini 11 berapa ini? Di atas 11 ribuan lah ya, dan sampai dengan 11.900. Itu potensi untuk kenaikan dari Harum. Karena di sini juga terlihat ada gap ya. Gapnya kurang lebih di 12 ribuan sekian. 12.700-an ya, kalau nggak salah. Kita kombinasi lagi dengan broker summary-nya.
Oke, broker summary-nya di sini ada akumulasi bisa dibilang sangat signifikan ya, Bapak Ibu. Oke, jadi peluang untuk Harum ini sangat terbuka lebar untuk dia menguji ke area ini atau breakout. Ya. Dari sisi indikator teknikalnya, medium juga ada potensi golden cross. Momentum masih oke, masih bullish. Catatannya di momentum pendek sudah masuk area jenuh beli. Itu aja. Jadi memang masih terbuka lebar untuk menguji ke area 11 ribuan sampai 11.900-an. Dan untuk breakout juga masih cukup besar ya peluangnya. Gimana? Pola di sini, oh ya. Pola yang ada di sini ya, ini asumsi saya pribadi. Kalau menemukannya seperti ini, maksimal toleransinya dari low dan low yang ada di sini itu kisaran 3% sampai maksimal di 5. Ya, selisih antara yang ada di sini. Dan ini bisa disebut double bottom karena kurang dari angka tersebut, persentase tersebut. Ya. Jelas ya, Bapak Ibu? Clear semuanya untuk hari ini materinya tentang bagaimana tentang antrian. Oke, nanti lebih banyak, sebenarnya lebih menarik ketika market berjalan Bapak Ibu. Nanti bisa ditanyakan ya di grup, kita diskusi, bisa langsung di tag ke saya atau ke Pak Glenn atau Pak Mega ya, bisa di tag aja antriannya seperti apa. Karena kalau marketnya sudah tutup seperti ini sebenarnya tinggal menyimpulkan apa yang sudah terjadi kan itu ya. Kalau yang market berjalan ini jauh lebih menarik lagi ya, karena bisa berubah-ubah seperti itu. Oke. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, clear semua ya. Oke, sebelum saya tutup untuk malam hari ini, sekali lagi kami dari tim Saham Gorengan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join live materi malam hari ini. Semoga apa yang kami informasikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, selamat malam dan selamat beristirahat.